Ya, selamat malam anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini di acara kita ya, gathering bersama kelas 84 sekaligus penutupan dan perpisahan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan seperti pesan dan kesan yang sudah disampaikan oleh Gibran maupun Safa. Saya akan menyampaikannya dalam bentuk menjawab pertanyaan. Oke. Kesan pertama untuk kelas 84 tentunya masih samar-samar ya, karena tidak semua saya hafal siswanya dan masih belum tahu karakter dari kalian itu seperti apa. Beberapa ada yang sudah kenal dan akrab, beberapa juga ada yang hanya sekedar tahu namanya, bahkan saya juga belum hafal karena memang saya bisa dibilang sulit untuk menghafalkan nama. Di 3 bulan pertama ini saya berusaha untuk membuat kalian dekat ya. Saya selalu sedikit demi sedikit membuat kalian bisa mengenal teman-teman kalian dari kelas yang lain, dengan bertujuan agar kelas 8 ini bisa akrab semuanya, kenal semuanya, dan tidak ada circle satu sama lain. Dan di 3 bulan pertama ini juga saya berusaha untuk memberikan apa yang saya bisa ya, sedikit mungkin kalian ada yang kaget ya, punya wali kelas yang sedikit demi sedikit dikit-dikit fotoin, dikit-dikit videoin. Cuma memang itu yang biasa saya lakukan di kelas sebelumnya ya. Saya selalu mendokumentasikan anak-anak didik saya sebagai yang bagian dari saya ketika wali kelas. Jadi jangan heran kalau misalkan dikit-dikit apa sih Mister foto, dikit-dikit video, ada yang kadang-kadang sampai di zoom mukanya, kadang-kadang ada yang lagi tidur saya foto dan video. Memang saya sengaja biar sedikit demi sedikit ya saya punya dokumentasi kalian dari awal hingga akhir seperti itu, walau mungkin ada beberapa yang tidak nyaman untuk didokumentasikan ya. Kalau untuk hal yang tidak disukai sebenarnya tidak terlalu banyak, karena setiap kelas itu punya poin masing-masing ya. Ada yang kelasnya memang tidak rajin, ada yang memang kelasnya itu suka telat kemana-mana. Nah, untuk kelas 84 ini tidak begitu spesifik, karena saya lihat ya mereka semua, kalian semua maksud saya, kalian semua ketika saya arahkan itu banyak yang mengikuti instruksinya. Hanya saja mungkin hal yang tidak disukai dari kelas 84 itu yang pertama adalah kalau misalkan ada kegiatan yang mengharuskan kelas untuk berpartisipasi itu agak malas-malesan. Jadi mungkin hanya beberapa lah yang excited, entah itu untuk lomba, untuk pensi ya, atau apapun itu. Jadi kurang tertarik aja. Sedangkan saya adalah orang yang ketika meminta siswa untuk tampil itu sangat bersemangat. Saya pengen ngelihat ya anak-anak didik saya itu lomba ya, kemudian tampil di depan umum, karena itu jadi suatu kebanggaan buat saya. Saya tidak peduli kalau kalian mau menang atau tidak, tapi yang penting kalian berani mengambil kesempatan itu, kesempatan untuk tampil, kesempatan untuk berkompetisi gitu. Jadi untuk kelas 84 ini yang nggak disukai hanya itu. Jadi kurang excited ya untuk mengikuti hal-hal seperti itu. Padahal saya menantikan ya kalian itu untuk tampil dan saling berkompetisi. Dan mungkin yang kedua, hal yang tidak disukai yaitu yang ketika saya marah ya, karena kalian mulai leha-leha dan tidak menjaga kebersihan kelas ya, karena saya pingin tempat kalian belajar, tempat kalian berteman itu di kelas itu selalu bersih dan rapi. Ketika kelas itu bersih, rapi, nyaman, kalian juga akan enak ya untuk belajar, bersosialisasi dengan teman, bermain, bahkan kalau misal capek bisa tidur-tiduran di kelas.
Jadi ketika kalian sudah mulai lalai, apa bedanya kelas kalian dengan yang lain? Ya, makanya jangan bosan kalau misalkan, atau jangan heran ketika saya selalu marah-marahin soal kebersihan dan kerapihan kelas. Karena saya pengen kelas ini itu nyaman untuk ditempati sama kalian. Walaupun banyak kendalanya, AC-nya kurang dingin lah, kipasnya kurang dingin lah. Paling nggak kan kalau kelasnya bersih, enak kaliannya. Ya, seperti itu. Hal yang saya sukai dari kelas 84 ini adalah selalu ingat, ya selalu ingat dan selalu mau ketika diberikan instruksi oleh saya. Walaupun sepele, hal contohnya adalah menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, itu sangat amat berarti buat saya. Karena tidak semua kelas ketika diminta untuk menjaga kebersihan dan kerapihan kelasnya itu mau. Ya, jadi itu sangat luar biasa kalian bisa mendapatkan peringkat kelas terbersih walaupun memang belum sampai peringkat pertama, tapi saya apresiasi itu. Yang kedua, kalian juga tidak malu-malu untuk berinteraksi dengan saya, ya. Walaupun bisa dibilang saya salah satu wali kelas yang cukup aneh karena dikit-dikit ingin merasa dekat sama siswanya, berasa seperti teman. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman lah ya dengan sikap saya seperti ini, saya minta maaf. Tapi saya memang ingin dekat dengan kalian sebagai siswa saya, dan bisa dibilang saya menganggap kalian itu ya lebih dari seorang siswa, adik sendiri ataupun bahkan anak sendiri seperti itu. Jadi mungkin treatmentnya agak berlebihan ya, sering bikin status lah, apalah ya, sebut anak papa lah, apa ya, mungkin agak sedikit geli ya, itu nggak apa-apa ya. Itu jadi ciri khas saya untuk berkomunikasi dengan kalian ya. Kalau misalnya ada yang senang, alhamdulillah. Kalau enggak ya saya minta maaf, seperti itu ya. Dan saya juga suka ketika kalian itu diberikan tugas, akan banyak dari kalian itu yang excited untuk mengerjakannya ya, tertata rapi, mau dan tidak malas-malasan, begitu ya. Gak bisa saya sebutin satu persatu ya, contohnya 2 itu aja, ada banyak sekali. Kalau dibilang capek, enggak ya, enggak. Saya tidak pernah amat merasa capek. Mungkin kalian berpikir, ini Mister capek gak sih video ngurusin 30 anak, ada yang aneh-aneh ini itu, kan ada yang malas, ada yang lain. Enggak, saya tidak pernah merasa capek ya. Ketika mendidik kalian, kalaupun marah ya marah itu wajar ya, tapi tidak seketika itu jadi capek, jadi malas. Saya tidak pernah merasa capek untuk membimbing anak-anak kelas 84. Justru saya malah senang ya, selama 1 tahun ini banyak hal-hal yang bikin saya itu bersemangat dalam hidup ya, di keseharian saya. Makanya kalau kalian lihat saya bikin ada postingan-postingan, isinya kalian semua ada foto, ada video ya, dan saya tidak malu buat share-nya ya. Sampai ada panggilan-panggilan aneh, ada anomali, ada apa-apa, ada dikasih emote love dan lain-lain. Ya itu memang itu yang saya rasakan ya. Saya merasakan nyaman di kelas ini ya, bisa dibilang bagian dari hidup saya lah, hidup saya yang mungkin saya itu bersemangat ya, ini kalian ngobrol sama kalian, bercanda dan lain-lain ya. Gimana mau capek kalau seperti itu? Saya menikmati ya, nggak ada yang merasa udahlah bodo amat lah gitu, nggak. Itu pun satu hal yang pernah saya lakukan yang waktu itu saya tidak masuk ke kelas pun, itu sebenarnya untuk shock terapi kalian. Saya pengen lihat sebenarnya respons dari kalian itu seperti apa ya. Ada marahnya tapi ada tujuannya juga. Tapi kalau dibilang capek enggak, karena kalian itu masih berproses, enggak 100% baik, enggak, tidak 100% sempurna, enggak. Kalian masih di tahap yang harus ditegur, yang harus diomelin. Kalau saya capek, saya tidak akan
menegur kalian, nggak akan. Ya udah, saya tinggalin aja. Ya, kalaupun yang saya nyuekin kalian itu ya memang tujuannya agar kalian berubah, berkembang seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kalau bilang capek sekali lagi, bukan. Kelas 84, kelas 84 di mata saya bukan orang yang sudah berkeluarga, jadi saya tidak tahu rasanya punya anak, ya seperti apa mendidik anak. Saya tidak dari keluarga seperti itu, tapi saya tahu rasanya kekurangan perhatian, sering dimarahin, ya sering dibentak-bentak ataupun tidak diperhatikan kesehariannya. Saya tahu itu. Dan saya juga pernah merasakan jadi siswa seperti kalian yang tidak begitu dekat dengan gurunya. Ya, oleh karena itu, saya selalu memberikan treatment kepada kalian, memberikan perhatian, ya, memberi nasihat dan lain-lain. Karena kalian itu bisa dibilang ya sudah saya anggap seperti anak sendiri, walaupun ya tadi saya bilang ya, saya tidak tahu cara mendidik anak seperti apa. Ya punya anak juga belum. Ya. Tapi itu yang memang saya berikan. Saya bisa sebisa mungkin memberikan POV bagaimana kalau saya adalah anak kelas 84. Bagaimana saya ingin diberikan perhatian, bagaimana saya harus di-treat, ya. Dan itu yang saya lakukan kepada kalian. Jadi kalau jangan heran kalau misalkan saya selalu banyak ya, memberikan nasihat-nasihat yang mengingatkan kalian. Karena saya tahu rasanya tidak diperhatikan, kurang perhatian, ya, tidak ada yang ingat kesukaan saya atau apapun itu, ya, sehingga saya merasa saya harus memberikan apa yang bisa diberikan kepada kalian sebagai anak-anak kelas 84, walaupun apa yang saya berikan masih terbatas, ya. Dan saya harap nanti di kelas 9 ketika walasnya sudah bukan saya lagi, ya jangan samakan ya treatmentnya kalian kepada saya. Mungkin kalau saya dibercandain tidak marah, diposting fotonya aneh-aneh di grade site juga tidak komplain sama sekali, walaupun muka saya itu aneh-aneh semua yang di grade site, ya. Jadi jangan disamakan karena treatment setiap guru itu berbeda kepada siswa. Nah, treatment yang saya berikan kepada kalian adalah layaknya seorang kakak terhadap adiknya ataupun seorang keluarga. Ya, makanya bisa seperti itu. Agak sedikit berbeda dengan wali kelas yang lainnya. Kalau untuk harapan ini saya sudah sediakan, ya bisa kalian lihat. Di depan kalian itu sudah ada kertas, ya, dan di sana ada nama-nama kalian. Nanti silakan diambil secara bergantian. Kalau sudah silakan dibaca karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di video ini karena terlalu banyak, jadi saya tuliskan saja di kertas. Tapi yang penting harapan saya untuk kelas 84 ini nanti ya bisa terus berkembang menjadi yang lebih baik, menjadi siswa ya yang berkarakter dan berbeda dari kakak-kakak kelasnya di kelas 9 nanti, ya. Jangan sampai ikut-ikutan nakal, ikut-ikutan males, ya justru di kelas 9 ini harus jauh lebih baik dibanding kelas 7 dan kelas 8, ya. Cobalah dirubah lah dikit-dikit lah. Nggak usah, saya tidak minta kalian untuk berprestasi, enggak, ya, tapi saya ingin kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Tidak perlu jadi pribadi seperti orang lain, tapi jadi versi terbaik buat diri kalian sendiri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu banyak atau mungkin kebanyakan kali ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting itu karena saya tidak yakin bisa berbicara langsung dengan kalian di momen seperti ini, ya takutnya ntar malah jadi cringe, jadi dibikin video saja, walaupun mungkin videonya juga cringe, ya nggak masalah lah ya.
Yang penting semuanya bisa tersampaikan ya. Sekali lagi saya ucapkan ya, semoga kalian bisa terus berkembang menjadi lebih baik ya. Saya Agung Setiawan sebagai wali kelas 84 mengucapkan banyak terima kasih atas semua hal yang sudah kalian lakukan juga ke saya ya, semua perhatian, semua treatment ya, semua perilaku dan kebersamaan kita selama 1 tahun ini. Semoga kalian bisa lebih sukses dan bisa lulus dengan bangga, serta bisa juga tercapai cita-cita yang kalian inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.